Ya kalau memang niat kita mau kuliah, ambil aja yang swasta. Ambil aja yang swasta gitu ya. Jadi jangan pilih-pilih lah ya. Jangan pilih-pilih kalau udah begitu mah. Deixa eu cabe com gosto de quero mais. Vai, bola vai, novinha vai. Descendo, descendo, vai. Acay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Jagur Jalan Guru, sebuah channel yang membahas lika-liku perjalanan seorang guru. Kali ini ada di segmen ngobrol santai. Jadi kali ini gue mau ngobrol sama temen gue, kenalin. Ini temen gue, siapa namanya? Fernanda Yuswaldi. Ini teman lama gue, dia teman SMA ya. Jadi SMA tuh kita dari kelas 11 sama kelas 12 satu kelas. Betul. Kebetulan kami ini anak IPA, anak IVA ya. Jadi bukan berarti kami cerdas IPA juga ya, cuman karena memang nasib memilih kita untuk masuk ke IPA. Oke, di segmen kali ini atau di video kali ini mungkin gue tidak akan membahas tutorial, tapi gue akan lebih membahas sebuah isu yang sangat menarik, terutama untuk adik-adik kelas gue yang sekarang masih di SMA kelas 3, dimanapun kalian sekolahnya, yang masih memperbandingkan atau masih bingung mau masuk universitas mana, entah itu masuk negeri atau swasta. Oke, jadi mudah-mudahan dengan pembahasan kali ini wawasan kalian semakin bertambah Amin. dan kalian lebih bisa kalian lebih bisa memfokuskan lagi mau kemana kalian nanti gitu. Oke, jadi gimana nih ceritanya? Sekarang kan lu udah sarjana, udah sarjana. Dia ini udah S1, ambil jurusan Akuntansi. akuntansi. Kapan kuliahnya kapan wisudanya? Bulan Februari kemarin. Bulan Februari kemarin. Jadi ini masih pengangguran baru. Pengangguran baru. Yang ngomong gitu Oke. dong, itu doa. Oh, itu doa ya. Oke, jadi gue mau nanya proses lu dari kelas 3 SMA nih. Karena kan kita mau sharing nih proses dari sekolah dari SMA menuju ke kuliah itu seperti apa sih gitu. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman semua yang nonton, bisa dijadikan referensi gitu. Jadi gimana awal lu dari SMA gimana? Awal dari SMA apa awal setelah lulus Oh SMA? iya, dari kelas 3, kelas 3. tiga, oke. Dari kelas 3. Kelas 3 SMA seperti biasa kayak kalian ya. Akhirnya adalah UN, ujian nasional, setelah itu lulus, alhamdulillah. Nah, setelah itu ada pilihan program-program untuk masuk ke kampus negeri ya. Jadi pertama kali itu kan tahap SNMPTN, SNMPTN. Nah, kebetulan gue juga ngambil SNMPTN. Nah, gue daftar di Universitas Negeri Jambi ya. Yang satu pilihan ke satu, lalu pilihan kedua gue ngambil IPB. Ya, singkat cerita gue daftar di Universitas Negeri Jambi yang dimana gue ambil jurusan Teknik Geofisika. Ya. Ya, Terus diterima? alhamdulillah diterima. Diterima yang di Jambi. Yang di Jambi. Pilihan ke satu. Jadi lu daftar di 2 kampus negeri, Ya, terus keterima di Jambi. di Jambi. Oke, gua mau nanya nih sebelum ke situ. Pas SMA kelas 3, lu itu pengen ke negeri banget atau emang gua kuliah di mana aja deh gitu, atau emang lu fokusin gua kayaknya harus masuk negeri gitu. Gua tuh pengen ke negeri, pokoknya harus ke negeri gitu. Awal kelas 3 jujur gue masih berjiwa santuy lah ya, jadi Iya. masih ngikutin aja deh gitu. Tapi setelah akhir-akhir mau lulus, di situ baru kepikiran, wah ternyata memang harus masuk negeri. Dari situ gue pengen banget masuk negeri. Jadi lu pengen banget masuk negeri. Ya. Dan gue yakin ada kelas kita juga yang di luaran sana, apalagi yang sekarang kelas 3, kayaknya pemikirannya sama gitu ya. Sama, Pengen pasti. banget masuk ke negeri. Negeri. Oke. Kenapa gak lu ambil? Lu kan Jadi- keterima di Jambi tuh. Iya. Kenapa gak lu ambil gitu? Sebenarnya bukan gue tuh mau banget ya, karena waktu itu pas lulus prinsip gue mau masuk negeri. Tapi setelah diskusi dengan keluarga ya intern, ibu setuju, oke. Gue disuruh masuk aja silahkan. Cuma dari ayah mungkin ada pertimbangan lain sehingga ya nggak dikasih. Gak dikasih. Intinya lu gak diizinin buat masuk ke negeri itu. Nggak diizinin masuk Karena negeri situ. jauh, karena biayanya sulit sekali, karena memang faktor lain. Lu kalau mau cerita ya boleh gitu, kalau gak diceritain juga gak apa-apa sih. Ya lebih intern sih yang nggak usah ceritain. Intinya pertimbangan dari ayah seperti itu. Intinya ya udah, dari gua ikutin aja sebagai anak. Intinya dari ayah lu gak diizinin buat Masuk ke negeri Jambi situ. ke negeri Jambi itu, Universitas Negeri Jambi ya. Betul sekali. Oke.
Dan endingnya setelah kan ada 2 tahap tuh ya. Ini 3 tadi gua, 2. 2. Ada 2 tahap. Pertama tuh SNPTN, yang kedua itu SBMPTN. SBMPTN. Jadi kalau SNPTN itu dia daftarnya online, kemudian SB itu dia tes langsung ya. tes langsung di lokasi. Tes langsung. Oke. Pertama SNPTN lu kan udah lulus satu universitas negeri tuh. Ya, Dan betul. endingnya gak lu ambil karena cerita lu tadi. Terus setelah lu gak lulus lewat jalur SNPTN lu masih ngotot gak sih? Gua masih penasaran ke negeri gitu. Oh, sangat ngotot banget. Jiwa gue waktu itu sangat membara sekali ya. Gue tetap pengen masuk negeri ya. Lalu SBMPTN gue daftar di, kan SBMPTN itu kan kita dikasih 3 opsi untuk memilih perguruan tinggi negeri yang kita minati. Kebetulan Jadi lu boleh milih 3 kampus yang beda-beda. ya bisa beda-beda bisa sama. Kebetulan gue ambil sama semua Di mana tuh? di IPB semua. IPB. Karena kita ini orang Bogor ya. Iya. Kalau betul. gua sih bukan orang asli Bogor sebenarnya. Oke, lanjutin. Ya jadi gue SBMPTN ambil 3 opsi itu IPB semua ya. Jadi lu ngebet banget pengen masuk IPB awalnya. Iya, betul sekali. Oh, karena alasan lu dekat rumah. Iya. Bukan karena hal lain kan? Enggak. Deket aja karena deket. Pertanyaan gua memancing ya. Terus Yang pertama itu gue ambil manajemen hutan pertama. Lalu yang kedua gue ngambil teknik hasil hutan. Nah yang ketiga gue ambil ekonomi syariah. 3-tiganya lolos. Alhamdulillah enggak. Gak lolos gitu. Terus akhirnya lu masuk pilih salah satu universitas swasta. Ya. Oke, nah ini penting banget nih karena gini, ketika kita di masa-masa kelas 3 SMA tuh pasti pengennya tuh negeri gitu ya. Dan kita tuh jarang banget, mungkin ada beberapa yang kayaknya gua udah fix ke swasta deh, tapi kan mayoritas tuh kebanyakan pengennya negeri terus gitu. Ya, Nah, betul. dan yang gua khawatirin adalah ketika lu gak kesampean ke kampus negeri yang lu pengen, lu malah motivasi lu buat kuliah itu malah gak ada gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya kenapa gua interview atau ngobrol sama temen buat wawasan kalian bahwa lu gak kuliah di negeri juga gak apa-apa gitu. Iya gak sih? Betul. Jadi nggak usah jadi patokan kalau memang keputusan kita masuk negeri udah nggak bisa gitu, mau gimana caranya, tetap ya kalau memang niat kita mau kuliah, ambil aja yang swasta. Ambil aja yang swasta gitu ya. Jadi jangan pilih-pilih lah ya. Jangan pilih-pilih kalau udah begitu mah. Terus ada tips gak sih? Karena lu kan masuk swasta, mungkin dari adik kelas kita juga banyak nih. Kalau enggak yang lain mungkin yang nunda dulu segala macem, pengen masuk kuliah gitu. Ada tips-tipsnya gak sih? Buat masuk kuliah kayak gimana? Satu, kumpulin niat dulu. Niat dulu ya. Niat dulu. Kedua, muhasabah diri. Terus yang ketiga, searching universitas mana yang sekiranya swasta. Yang ini swasta ya, yang menurut kalian bagus. Dan yang terakhir yang 4, jurusan. Itu jurusan tuh paling penting. Jurusan tuh paling penting. Paling penting. Jadi buat menentukan jurusan lu harus tahu passion lu kemana Betul gitu. sekali. Kita harus Tapi makanya harus muhasabah diri gitu. Harus muhasabah diri. Iya. Luar biasa agamis sekali ya Anda Iya. ya. Tapi gini loh, kan banyak kasus ya. Sekarang kuliahnya jurusan A, tiba-tiba pas lulus jadinya nggak nyambung gitu. Makanya kayak lu kuliah nih. Sekarang misalkan lu kuliah jurusan lulusan akuntansi. Terus pas kerjanya tiba-tiba lu bukan di akuntansi gitu. Itu gimana sih menurut lu? Menurut gua kalau pribadi ya nggak ada masalah sih. Yang penting kerja. Jadi lu pastiin pilihan jurusan yang bener itu atau yang sesuai passion lu, biar pas jalaninnya lu enak gitu. Iya, betul. Bukan karena tujuan biar lu pengen kerja karena lu pengen kerja di A atau B kan. Jujur gua belum kepikiran waktu itu ya. Oh, jadi itu salah satu tips, pilih jurusan, lu cari jurusan yang sesuai dengan passion lu. Dan yang paling harus diingat itu adalah lu jangan terlalu berharap dengan lu ngambil jurusan itu kemudian lu bisa kerja di bidang itu gitu. Karena faktanya adalah banyak yang ngambil jurusan A tapi kerjanya di B, Betul kerjanya sekali. di C. Faktanya kayak gitu. seperti itu. Akhirnya lu memutuskan tadi di swasta ya. Terus gua pengen tanya ini, gimana sih kuliah di swasta? Menurut gua pribadi sama aja sih. Sebenarnya yang bikin orang ini tuh namanya aja ya. Sebenarnya nama itu orang mikirnya nama. Sebenarnya kalau di dalamnya tuh sama aja. Ada kelas, ada dosen, ada sistem, semua sama. Lu mau kuliah di kampus manapun, mau kampusnya bagus atau gimana? Misalkan lu kuliah di kampus yang bagus tapi lu nya nggak masuk di situ atau lu memaksakan untuk ke situ, menurut gua itu susah di lu nya gitu. Susah.
susah di elunya. Tapi ketika misalkan kampusnya biasa aja, karena sebetulnya untuk bidang pendidikan semua sama ya. Kalau menurut gua sih sifatnya horizontal gitu, nggak vertikal, nggak ada yang lebih bagus atau gimana, tapi horizontal. Karena masing-masing kampus kan punya kebijakan masing-masing, punya cara belajarnya masing-masing. Sebetulnya kita nggak ada hak untuk membedakan mana yang bagus, mana yang kurang gitu. Betul sekali. Ketika lu gak mampu untuk masuk ke situ dan lu malah kelihatan aneh gitu, nantinya lu akan merugikan diri lu sendiri. Tapi coba rubah dari segi pemikiran bahwa lu mau kuliah dimanapun yang penting lu nya, gue yakin sih itu ya, orang-orang yang berhasil tuh kayak gitu. Seperti itu. Dia Contoh mau nih berpikir. temen gue kayak gini, dia luar biasa gitu, perjuangan awal dia ngotot banget ke negeri. Betul. Tapi ya seperti ini jadinya, endingnya masuk ke swasta. Dan lu gak nyesel kan lu pilih Enggak, swasta? tidak masalah. Yang penting kan tujuan gue pengen kuliah. Pengen kuliah. Pengen kuliah. Dan satu lagi, gua mau tanya ini nih. Banyak banget isu bahwa sarjana juga nganggur gitu. S1 juga nganggur. Udah mending gak usah kuliah. Itu tanggapan lu kayak gimana sih kalau gitu? Sama orang-orang yang kayak gitu? Menurut gue yang ngomongnya itu orang-orang frustasi ya. Mereka nggak mau berusaha ya. Mereka melihat dari faktanya bahwa karena memang kondisinya saat ini sarjana itu banyak menganggur, dia langsung Mengejas berkesimpulan seperti itu. Padahal itu tergantung pribadi para sarjana masing-masing ya. Iya. Jadi jangan pernah menyalahkan mentang-mentang banyak banget sarjana yang nganggur, terus lu berpikir gue juga kayaknya nganggur deh, selalu nggak usah mikir gitu. Menurut gue seperti itu. Kayak gitu ya. Dan satu lagi mungkin gua tambahin ya, bahwa kuliah itu bukan begini loh, gue takut salah ngomong sih. Begini, kuliah itu bukan senjata pusaka buat lu kerja enak gitu, enggak juga sih ya. Lu harus tetap berusaha. Jadi kesimpulannya menurut lu gimana tuh dari obrolan kita tadi? Kayak dari tadi kita obrolin ya, kesimpulan yang bisa gue ambil yaitu ketika setelah lulus SMA, oke, boleh optimis untuk negeri, tapi jangan pernah menjudge swasta itu jelek. Jadi kalau memang kalian serius mau kuliah, mau negeri ataupun swasta itu sama saja ya. Yang dilihat bukan negeri atau swastanya ya, bukan juga dari fasilitasnya, tapi kemauan kita mau kuliah itu seperti apa. Kemauan dan kemampuan. Betul sekali. Nah, untuk supaya kita bisa meningkatkan itu, ingat orang tua. Orang tua itu sangat berpengaruh. Ingat jasa orang tua kita dari kecil seperti apa sampai kita kuliah. Nah, salah satu cara untuk membahagiakannya dengan kita jadi sarjana. Menurut gue seperti itu. Oke. Jadi tujuan utama kuliah itu satu, bukan untuk kerja, tapi niatkan untuk lu cari ilmu. Cari ilmu, tambah wawasan, tambah pengalaman dan sebagainya. Betul. Dan satu lagi sih kata gua, buat orang-orang yang mengejas bahwa kuliah itu seperti ini atau masih banyak sarjana yang nganggur, ya itu jangan sampai dijadikan pemata semangat buat generasi selanjutnya gitu. Ya, jangan sampai. Karena kan kita butuh regenerasi juga ya. Iyalah, kita harus butuh generasi yang lebih baik lagi dari kita supaya Indonesia menjadi lebih baik. Oke, luar biasa hari ini. Tepuk tangan dong. Luar biasa. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini teman-teman semua. Untuk next video, kalau kalian mau request silahkan request. Dan kemungkinan di video-video selanjutnya gue masih tetap upload tutorial. Masih ada beberapa video yang belum gue upload. Dan untuk interview-interview seperti ini juga masih banyak banget orang-orang yang pengen gue interview terkait dengan pendidikan atau di luar pendidikan. Mungkin sekian saja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa buat kalian yang baru nonton atau baru mampir di channel ini, langsung subscribe aja kalau kalian emang suka dengan konten-konten kami. Dan silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.